Sekarang kita masuk pada pembahasan kedua adalah anatomis fisiologi sistem endokrin. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu sistem endokrin. Kamu tentu tahu jika terdapat sejumlah hormon di dalam tubuh manusia. Nah, sistem endokrinlah yang menghasilkan dan mengatur hormon-hormon tersebut. Tidak hanya itu, dalam melakukan tugasnya, sistem endokrin berhubungan erat dengan sistem saraf. Kedua sistem ini akan saling mengontrol homeostatis dalam tubuh manusia. Sistem endokrin yang bekerja dengan sistem saraf lazim disebut sebagai neuroendokrin. Fungsi sistem endokrin pada umumnya adalah kelenjar endokrin yang disebut juga sebagai kelenjar buntu karena bermuara langsung ke dalam pembuluh darah. Ini akan mengekskresikan senyawa protein atau senyawa steroid dalam bentuk getah yang disebut hormon. Hormon bersama dengan sistem saraf amatlah penting dalam mengatur pertumbuhan, keseimbangan internal, reproduksi, bahkan tingkah laku manusia. Kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis atau pituitari. Terletak di dasar otak besar. Kelenjar satu ini ialah yang terbesar dan dapat memengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda, yaitu yang pertama adenokortikotropin merangsang konteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang kedua, fosil stimulating hormone memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Yang ketiga, luteinizing hormone menstimulasi estrogen. Keempat, interstitial cell stimulating hormone menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron. Yang kelima, prolaktin menstimulasi sekresi air susu. Yang keenam, lobus intermedia menghasilkan hormon. Keenam, somatotrof merangsang tumbuhnya tulang. Ketujuh, melanosit stimulating hormone mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Delapan, lobus posterior menghasilkan hormon. 9, oksitosin merangsang kontraksi otot di uterus. 10, antidioterik hormon mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Yang kedua, kelenjar tiroid atau gondok. Terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin untuk membentuk dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Yang kedua, tridoktironin untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Ketiga, kalsitonin untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Yang ketiga, kelenjar paratiroid, anagondok. Terletak di daerah kelenjar gondok.
Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan satu hormon, yaitu parathormon, untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. 4. Kelenjar adrenal atau suprarenalis terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama konteks menghasilkan hormon, konteks mineral untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Yang kedua, glukokortikoid untuk mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa, dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Yang ketiga, androgen untuk membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki. Sedangkan bagian yang kedua adalah medula, menghasilkan hormon. Yang pertama, adrenalin untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Yang kelima, kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans terletak di dekat vertikulus lambung. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon, yaitu 1. Insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati, karenanya kadar gula darah akan turun. 2. Glukogen untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, karena kadar gula darah akan naik. 6. Kelenjar gonad atau kelamin terletak di daerah perut wanita atau buah sakar dalam skrotum laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon. Yang pertama, estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Yang kedua, progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Sedangkan pada laki-laki menghasilkan satu hormon, yaitu testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Yang ketujuh, kelenjar timus atau kencangan terletak di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan satu hormon, yaitu stimosin untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Oke teman-teman, itu saja penjelasan saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem respirasi dan anatomi dan fisiologi sistem endokrin beserta fungsinya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.